Selamat pagi, salam sehat buat kita semua dan juga buat orang-orang di sekitar kita. Semoga pada hari ini kita bertambah lagi semangatnya, bertambah lagi sukacitanya. Karena Tuhan selalu hadir memelihara hidup kita dari saat ini dan di waktu-waktu yang ada di depan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai ayat ke-11. Tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Sampai sedemikian pembacaan kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah rancangan Tuhan dalam keluarga. Saudara yang terkasih, yang membentuk keluarga adalah Tuhan. Setiap pribadi di dalam keluarga punya peran yang Tuhan atur. Dari ayah, ibu, dan anak-anak adalah pribadi yang Tuhan hadirkan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi rekan sekerja Allah. Tuhan memakai siapa saja dalam menyampaikan pesannya dalam keluarga. Dan sudah sepantasnya setiap jiwa dalam keluarga harus mendukung dan menjaga keharmonisan. Sehingga suara Tuhan terus terdengar dan mengiringi perjalanan kehidupan keluarga tersebut. Kisah Yusuf dalam bacaan kita menceritakan ada dua mimpi tentang masa depan keluarganya dan ia sendiri dan juga orang tuanya. Posisi Yusuf akan lebih tinggi dari saudara-saudaranya bahkan juga orang tuanya. Pada mimpi yang pertama, diceritakan ke-11 berkas gandum saudara-saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas gandum Yusuf. Dan mimpi yang kedua, Yusuf melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Mimpi tersebut bukan kebetulan, tetapi sebuah mimpi nubuatan yang berasal dari Allah. Yang menceritakan Yusuf akan menjadi pemimpin besar, yang membuat saudara-saudaranya dan orang tuanya sujud menyembah kepadanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf bercerita mimpinya kepada saudara-saudaranya, ia dimarahi dan ia dibenci. Mereka menegur Yusuf dengan tidak ramah. Dan di samping itu pula, Yakub, ayah mereka, ayah Yusuf, secara khusus membuatkan jubah aneka warna sebagai tanda cinta dan perbedaan kedudukan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Hal tersebut membuat saudara-saudara Yusuf marah dan berencana untuk memberi pelajaran kepada Yusuf. Yusuf dan saudara-saudaranya adalah anak yang dibesarkan dalam asuhan Yakub. Mereka memiliki keunikan yang kadang tidak bisa dipahami oleh orang tuanya. Kelebihan dan kekurangan setiap anak adalah anugerah yang harus dikelola. Pada akhirnya kita melihat Yusuf suatu saat nanti melalui mimpinya menyelamatkan saudara-saudaranya dan juga orang tuanya pada masa kelaparan yang hebat. Meskipun Yusuf dibenci dan diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya, pada sisi lain ia begitu disayang.
dan dikasihi oleh Yakub. Yusuf bertumbuh dalam penyertaan Tuhan yang hebat. Kita punya keluarga yang kita kasihi. Setiap individu memiliki keunikan. Bahkan dalam keunikan tersebut kita menemukan hal-hal yang baik dan juga mungkin tidak baik. Tugas setiap kita lah yang harus mengarahkan. Bukan memarahi secara berlebihan atau mematahkan semangat salah satu dari mereka. Karena siapa tahu kelak mereka hadir menjadi penolong kita dan keluarga di masa depan. Mari kita introspeksi diri untuk setiap pribadi dalam rumah kita. Apakah ada perkataan dan sikap kita yang berlebihan, yang menyakiti atau mematahkan semangat? Saat ini, berubahlah dan perbaiki hubungan tersebut menjadi penuh kasih, penuh mesra. Karena Tuhan hadir dan berencana melalui hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.